Langkan kembali, akhirnya terjadi. Dan mungkin saya kerja pada waktu itu salah satu yang saya sampaikan ada pengembangan Bumdesma, Bapak. Bumdesma dikembangkan dan dia berupa respon sangat baik. Kemudian pengentasan kemiskinan salah satunya adalah itu. Tapi begitu saya lihat perkembangannya jadi hina. Monggo, nanti dikembalikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua yang kita lakukan tadi saya setuju dengan apa juga yang disampaikan oleh Pak Badri Amali. Kegiatan kita sebagai anggota BPD, kalau kita mau lihat juga bidang politiknya ada, meskipun di dalam undang-undang kita tidak boleh berpolitik praktis. Artinya hubungan kita dengan beberapa instansi pemerintahan yang ada di ini jangan dihilangkan. Gresik hadir nggak Gresik? Nggak ada. Mohon maaf sedikit saya akan mengkoreksi juga terhadap Gresik. Kelihatannya kenapa terjadi seperti itu karena kita tidak mau merangkul. Jadi bagi rekan kita yang ada di Kabupaten Monggo rangkul. Karena di Kabupaten Nganjuk saya tempatkan bupati sebagai pelindung. Dan itu harus dirangkul. Hari ini saya izinkan, saya mencoba untuk komunikasi ke Bu Kang Mahren. Mohon izin giat halal bihalal di Sarangan dan pembentukan DPC Apoknas Magetan. Jawabannya, tolong pendopo juga diisi kegiatan Apoknas dong. Kok mesti jalur toh? Nah, artinya ada respon yang harus kita lakukan. Itu. Kemudian kegiatan kita ke DPRD dan lain-lain harus kita pakai. Ada suatu cerita begini ya, di Kecamatan Kertosono itu salah satu kepala desanya itu surat pengunduran diri BPD tahun 2019 dibukakan kembali karena sudah ada bergantinya. Lapor kepada saya, bikin surat karena BPD nggak tahu tak konsep Pak, yang ditujukan kepada ketua DPC konsep. Kemudian saya balas dengan konsep saya sendiri, saya tanda tangannya ret. Begitu melihat saya dia bingung, akhirnya dibatalkan. Hanya kata-kata saya merekomendasikan apabila tidak menjalankan apa yang saya rekomendasikan sebagai pengurus DPC Apoknas, saya akan melakukan dengan proses hukum. Tanda tangan Jarod Cahyadi, sarjana hukum SHM. Bingung dia. Aduh, gitu. Akhirnya tak telepon saya, gimana Pak? Tidak dilanjutkan. Antik, tidak dilanjutkan. Kita punya modal, kita nggak perlu dengan apa yang kita miliki, tapi dengan modal seperti itu akan bisa menggerak dari BPD. So, tapi kelemahan kita ketika kemarin Nganjuk ada bintang tahun 2021, saya ditelepon, Pak ada berita dari DPRD, syaratnya satu, ketua Apoknas tidak boleh ikut. Loh, kenapa gitu? Pokoknya tidak boleh ikut. Saya ikuti, kenapa? Akhirnya teman-teman yang hadir saya telepon. Kenapa saya nggak ikut? Nguyai segoro Pak. Pokoknya sampai kok nak ikut, DPRD ini bingung. Ya. Yang jadi persoalan kenapa? Begini Bapak. Saya mengkritisi apa yang terjadi saat sekarang. Apabila panjenengan diajak musyawarah, diajak bintek oleh DPRD, rata-rata itu memberikan sosialisasi tentang peraturan daerah, tentang perbu, tentang undang-undang, ya kan? Ya itu yang terjadi Pak. Pernahkah BPD diajak mencermati bagaimana pembentukan perda, bagaimana mencermati tentang APBDes, laporan kerja kepala desa dan lain sebagainya? Tidak pernah. Sehingga dengan demikian diharapkan BPD itu manut gitu loh. Undang-undangnya seperti ini sama. Tapi bedah yang ada di sana tidak pernah dilakukan. Sehingga dengan demikian BPD hanya ikut aturannya seperti ini. Padahal begitu kita buka dengan APBDes banyak, APBDes itu tidak sesuai. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? BPD selama ini yang dilakukan, dia ketika musyawarah desa
itu lebih banyak menerima masukan, tapi itu program BPD tidak pernah disampaikan. Sehingga benar tadi, BO-nya berapa? 2,5 3 juta. Karena kita tidak punya, Pak. Tidak punya rencana kerja yang harus kita lakukan. Sehingga BOP yang harusnya kita masukkan di dalam musyawarah desa itu tidak pernah kita sampaikan di sana. Akhirnya ikut. Nah, permasalahan ketika kita tidak pernah melakukan bagaimana fungsi dengan penjaringan aspirasi masyarakat itu. Saya tahun 2021 saya dapat BOP 93 juta. Saya menelurkan 7 perdes yang asli hasil buatan dari BPD. Tak minta per perdes sekian, per perdes sekian, per perdes. Orang dikai, orang tak ada. Kenapa? Karena kita berpikir rata-rata ketika BPD membuat perdes itu rata-rata ambil copy paste, ambil sana, dilihat dari sini. Pada ada 8 susunan mulai dari penyusunan sampai pengundangan itu ada semuanya tata caranya sesuai dengan Permendagri nomor 111 tahun 2014. Nah, ini yang harus kita terapkan sehingga ketika BPD mempunyai kekuatan untuk membuat perdes di dalamnya, coba kita rasakan apakah jaring aspirasi yang ada di masyarakat itu sudah pernah dilakukan atau enggak. Undang-undang konstitusional dimasukkan sudah sesuai atau enggak. Keinginan kebutuhan kita sudah sesuai atau enggak. Atau bahkan kita selama menjabat 5 tahun menjadi anggota BPD belum satu pun mengeluarkan perdes kecuali perdes tentang APBDes. Ada berdasarnya banyak tentang lingkungan, tentang pemekaran, tentang aset dan lain sebagainya. Semuanya. Kami di Kabupaten Nganjuk mencoba kita rangkul BPD untuk melakukan seperti itu. Itu yang membuat pemerintah kabupaten khususnya di BN itu takut. Pernah saya di tenaga ahli ditelepon, sing wis mbokekno apa ya? Iki lho. Lah DPRD lho nglakokno ngono ya salahmu. Kenapa tidak pernah melakukan seperti itu gitu kan? Kita sudah mau mencoba melakukan hal-hal yang semacam ini, maka kita perlu organisasi. Kalau saya sebagai orang Islam bagus. Islam bagus. Kita Allah itu memberikan Islam gitu kan. Semuanya akan Islam. Tapi Islam itu akan bisa berkembang manakala Islam itu punya organisasi. Ada Muhammadiyah dan yang lain. Akhirnya berkembang. Coba cuma Islam sudah selesai. Akan berkembang. Sama. BPD itu bagus. Pemerintah punya regulasinya. Akan lebih bagus lagi kalau BPD itu berenang dalam suatu organisasi yang namanya Apernas. Yes. Di dalam organisasi akan tertanam kembali. Sehingga ketika hak-hak kita tidak terpenuhi, maka Apernas akan bisa membantu. Nah, disinilah perlunya kenapa kita harus ber-Apernas. Perlunya kenapa kita harus berorganisasi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di desa itu ada kepala desa bernaung di dalam AKD, Asosiasi Kepala Desa. Kemudian di perangkatnya sendiri ada yang namanya PPDI. Kita tidak berorganisasi berjalan, gak akan menang. Kita akan kalah terus. Nah, justru kekalahan-kekalahan ini kita jawab, kita harus berorganisasi. Nah, berikutnya dengan kegiatan kita tentang hubungan antar lembaga, kan gitu kan? Insya Allah Pak Ketua sama Pak Ketua Panitia nanti kita akan membuat program kerja yang kemarin kita sudah sampaikan dan sebenarnya kita sudah bentuk. Kita sudah bentuk dalam grup WA, tapi karena kondisi pada waktu COVID, ya COVID itu mengikuti kita Pak. Akhirnya kita tidak bisa izin untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi yang sudah membantu dan kepada bapak-bapak yang duduk di DPC Apernas Kabupaten Magetan. Terima kasih. Nanti setelah ini kita bentuk grup WA.
Terima kasih dan terima kasih kepada saudara saya Pak Kang Jamal MC Kondang Bojonegoro. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.